lagi katakan shalom. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur sebab kita adalah orang-orang yang sudah mengecap dan merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan terlebih lagi hidup kita diberkati oleh Tuhan, amin. Pada saat ini dengan hormat saya mengajak Bapak Ibu sama-sama kita berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di menikmati dan merasakan kebaikan Tuhan. Angkat pujian ini. Bapa, dengan sungguh-sungguh katakan, Engkau sungguh baik dan kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oh,
hadapan Tuhan. Jangan berdiam diri. Mari keluarkan suara kita. Naikkan syukur di hadapan-Nya. Bersyukur pada setiap kebaikan-Nya, kasih setia-Nya, pertolongan-Nya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Sebab Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Bahkan kasih-Mu melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Biarlah hati kami terus bersyukur dan penuh dengan puji-pujian hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dan biarlah pagi hari ini hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh tengok kanan kirinya, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Adalah baik bila kita memuji-muji Tuhan. Sebab Tuhan adalah Allah yang kudus yang bertata di atas puji-pujian umat-Nya. Haleluya. Mari bersuka cita bersama-sama. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya.
semangat, amin. Glory. Amin. Kita memuji Tuhan yang benar. Amin. Dia Tuhan yang adalah kubu pertahanan kita, kota perlindungan bagi setiap kita. Haleluya. Di dalam hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami buka hati kami hanya bagi-Mu Tuhan. Mari selidikilah hidup kami Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang
kota kau selalu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau Tuhan sudah kumpulkan kami di rumah-Mu, kami tahu kami akan menerima kebaikan, menerima berkat, yaitu firman Tuhan pada hari ini. Kau telah mengutus hamba-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Dan lebih dari itu, Engkau sendiri yang hadir, yang akan memberkati, yang akan menyampaikan suara dan kebenaran-Mu. Kami membuka hati kami, membuka telinga, baik jasmani ataupun telinga rohani di hati kami, untuk Engkau berbicara, menyampaikan sesuatu. Dan kami mau pegang firman-Mu. Dan Tuhan, kami percaya kuasa dan urapan-Mu mengalir di tengah-tengah kami, sehingga hari ini kami akan mendapatkan berkat dan kebaikan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum hambanya menyampaikan kebenaran, saya ingin memperkenalkan, ini juga adalah sahabat dan teman dalam pelayanan, Bapak Pendeta Jeffrey Daniel Pham. Boleh tepuk tangan saudara, ya. Haleluya, kita dapat keistimewaan hari ini. Beliau adalah wakil gembala dari GBI Shalom, ya, di Tanjung Priuk. Kalau sudah tahu, ada senior Bapak Pendeta Yori Tasik. Nah, beliau adalah wakil gembala dan anak rohaninya, ya. Dan juga beliau melayani di DPA, Departemen Pemuda dan Anak. Saya juga ada di situ sebagai bendahara nasional, pengurus pusat Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Dan beliau juga bisnismen yang dipakai Tuhan, ya, bergerak di bidang ekspedisi PT Prabu Express, ya saudara. Dan punya 1 istri dan 3 orang anak, ya. Jangan dibalik ya, 1 istrinya dan anaknya 3. Dan hari ini beliau akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita sambut dengan sukacita. Silakan Pak Jeffrey. Haleluya, baik, terima kasih buat Bapak Gembala, buat perkenalannya ya, buat Bapak Ibu Saudara. Senang bisa ketemu dengan Bapak Ibu pada hari ini. Siapa yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Baik, tadi perkenalannya saya rasa udah oke lah ya. Istri saya 1, betul. Istri saya orang Batak, Boru Juntak, Boru Simanjuntak. Ada Boru Batak di sini? Boleh lambaikan tangan. Oh, Horas Ito. Ya, istri 1, anak saya 3. Yang pertama perempuan, usianya sekarang 19 tahun, sedang kuliah di semester 3, kuliahnya deket ya, di Kanada kuliahnya. Dan nomor 2 perempuan juga, kelas 3 SMA, dan yang nomor 3 laki-laki kelas 2 SMP, usianya 13 tahun. Ya, jadi kami tinggal di Kelapa Gading. Tadi saya pikir jauh kali ke sini, ternyata enggak, 37 menit saja sudah tiba, ya. Dan tadi sudah diperkenalkan bahwa saya sebagai hamba Tuhan, ya, karena memang awalnya juga nggak mau jadi pendeta, ya. Tetapi ternyata itulah jalan Tuhan yang akan membawa kita sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan. Kita menghindar, kita nggak mau, tetapi ada aja cara Tuhan untuk bawa kita back on track, kembali ke jalur yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita.
Sebelum menjadi pendeta, background saya adalah seorang pengusaha. Ya nanti saya akan ceritakan di tengah-tengah khotbah saya, bagaimana bisa menjadi seorang bisnismen itu pun karena situasi dan kondisi yang memaksa. Tetapi itulah yang saya katakan, itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Seringkali kita nggak suka, kita nggak mau. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan bawa dan pakai cara apapun bagi kita untuk dapat mencapai apa yang menjadi tujuannya Tuhan. Baik, nama saya Jeffrey Daniel Pham. Kalau orang tanya Pham-nya apa, Pham-nya saya Pham. Ya, memang tidak banyak yang menggunakan marga ini, jadi C-nya itu Pham. Saya orang apa? Sering ditanya, saya juga bingung saya orang apa. Karena kalau dari mata Chinese, bener ya, dari mata. Ya, tetapi saya lahir dan besar di Sorong, di Papua, di Irian Jaya. Orang tua saya, mama dan papa saya juga kelahiran Sorong, Papua. Jadi kalau dulu orang tanya saya orang apa, saya bilang saya orang Irian. Ya, walaupun mukanya sipit, matanya sipit, rambutnya lurus. Tetapi dari dulu, dari kecil sampai saya lulus SMP, saya lahir dan besar di Sorong. Teman-teman saya banyak orang Irian, ya, jadi jarang juga berteman dengan orang-orang pendatang, walaupun ada. Bahkan dengan yang serupa dan segambar dengan saya jarang juga yang sipit gitu ya. Ya, jadi kalau ditanya dulu orang apa, saya orang Irian, tapi ada yang tanya saya orang gado-gado, karena background dari mama papa saya, oma dan opa saya, ada yang dari Sanger, ada yang dari Ambon, ada dari Buton juga, ya, dan juga dari Singkawang, dari Kalimantan Barat. Ya, jadi tetapi kami sudah pindah ke Jakarta waktu itu tahun 93. Tahun 93 pindah dari Irian karena papa udah nggak ada kerjaan, dia cari kerja di Jakarta dan dapat, dan akhirnya kami ikut. Ya, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diberi tema janji hidup berkecukupan. Haleluya. Siapa yang mau hidupnya cukup? Lambaikan tangannya. Amin. Lagi pengen makan bakmi, cukup duitnya buat beli bakmi. Lagi pengen jalan-jalan ke mall, pengen nonton film, ya, film apa sekarang, Eternal ataupun Venom gitu loh, lagi ada duit cukup, ya kita nonton, haleluya. Ya, itu adalah janji Tuhan buat anak Tuhan agar punya hidup yang berkecukupan. Kita akan lihat Alkitab kita di dalam Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama Bapak Ibu ya, hanya 3 ayat. Matius pasal 10 ayat 29 sampai dengan 31. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan ini sebenarnya ada perhitungan, ya, perhitungan matematik, ya, yang menunjukkan cara perdagangan burung pada saat itu. Nah, hal ini juga menunjukkan betapa murahnya harga burung pipit dijual orang pada saat itu. Dikatakan 2 ekor seduit. Betapa murahnya. Dan sekalipun harga burung itu sangat murah harganya, semua burung pipit dikatakan terhitung. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Artinya burung yang begitu murah dihargai pada saat itu saja dikatakan tidak akan jatuh ke bumi kalau tidak menjadi kehendak Bapa. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saya mau tanya, ada yang pernah hitung jumlah rambut di kepalanya? Nggak ada yang tahu. Ketika kita mandi, biasanya kita lihat di saluran pembuangan di kamar mandi kita banyak rambut yang rontok, betul ya? Pernah hitung nggak? Nggak pernah. Jadi kita yang tidak pernah hitung berapa jumlah rambut di kepala kita dan berapa banyak yang sudah rontok, tercabut dari kepala kita, kita nggak tahu. Tetapi dengar baik, di sini dikatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya oleh Bapa di sorga. Ditutup dengan ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut,
karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Pagi hari ini sebuah afirmasi dari firman Tuhan, konfirmasi bahwa kita ini jauh lebih berharga dari burung pipit. Padahal burung pipit saja untuk jatuh ke bumi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita yang begitu jauh berbeda, yang begitu jauh lebih berharga daripada burung pipit yang begitu murah, tentu kita harus punya satu keyakinan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rambut yang jatuh aja, jadi Bapak Ibu Saudara kalau ada yang sudah mulai gundul, botak rambutnya, gak usah khawatir karena itu ternyata kehendak Tuhan. Tuhan sudah izinkan. Tadi saya berdiri di sini, saya lihat kamera dari belakang muncul di sini, ada botak juga kepala saya di sini ternyata ya. Ternyata ada botak, ada di sini, udah mulai tipis di bagian sini. Itulah manusia. Umur semakin tua. Saya kalau sekarang mulai nggak cukuran, mulai keluar jambang, jenggot, kumis gitu. Udah mulai kumisnya, jenggotnya putih-putih. Saya bilang, oh ternyata saya makin tua ya. Padahal jiwa kita selalu mau muda aja terus. Ya. Tetapi kita semakin tua, tapi saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu terjadi atas kehendak Tuhan. Nah Matius 10:29-30 ini memberikan jaminan kepada kita bahwa kasih Allah itu sangat besar. Dan setiap individu itu berada dalam pengamatan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga ketika manusia itu jatuh, terperosok ke dalam kehancuran dan kesia-siaan hidup, Allah mengambil inisiatif untuk menolong manusia. Kita bisa lihat next slide. Bahwa ketika manusia jatuh terpuruk sekalipun, ternyata Allah Bapa kita yang penuh dengan kasih itu, dia mau mengambil inisiatif untuk datang, menolong, bahkan memberkati hidup kita. Bahwa Tuhan yang mengambil inisiatif. Kalau hari ini saudara kita sedang mengalami masalah dan pergumulan, rasanya kok nggak selesai pergumulan saya. Kok rasanya pergumulanku datang silih berganti. Padahal saya udah rajin ke gereja setiap hari Minggu. Saya sudah rajin baca Alkitab. Saya rajin misalnya ikut ibadah komsel, tetapi kok masalah dan pergumulan saya tidak kunjung usai. Saya mau katakan bahwa masalah dan pergumulan ada dalam kehidupan kita sebagai manusia adalah tujuan Tuhan untuk membentuk, untuk melatih dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Manusia dalam dunia ini tidak pernah luput dari namanya masalah, betul enggak? Selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, percayalah masalah akan datang. Dan tidak akan pernah hidup kita terbebas dari yang namanya rintangan dan masalah. Kadang-kadang mau ke gereja aja ada masalah, betul enggak? Suami istri mau ke gereja, suami udah selesai mandi, sudah pakai baju yang bagus, udah siap. Mama, papa udah ready nih, ayo kita udah mau terlambat. Mama bilang, bentar dulu pak, alis mama belum lurus. Kemarin saya ada kuliah online pagi. Kebetulan kemarin cuma 1 mata kuliah, biasanya setiap hari Sabtu 4 mata kuliah dari jam 8 sampai jam setengah 4 sore. Tetapi kemarin kebetulan hanya 1 mata kuliah, dimulai jam 10. Bangun setel alarmnya jam setengah 9 lah, ya karena kan hari Sabtu jadi boleh bangun agak siang. Dan ketika sudah bangun, sudah siap-siap mau kuliah, udah mau jam 10, istri saya lihat lagi di depan cermin. Saya lihat dia lagi alis. Saya bilang, masih lama ya dandannya? Enggak kok, ini cuma alis doang. Oh kenapa alis? Oh alis itu ini ya, merupakan senjata andalan para wanita katanya. Jadi kalau nggak apa-apa nggak pakai bedak, nggak pakai foundation, nggak apa-apa nggak pakai lipstick, yang penting alis itu harus tetap on point katanya. Alis itu harus tetap baik. Benar nggak ibu-ibu? Yang setuju katakan amin. Amin. Saya lihat ibu-ibu alisnya bagus-bagus hari ini. Ya. Ada yang
setengah lingkaran, ya. Ada yang ujungnya naik, ya. Karena betul loh, karena buat wanita alis itu penting, bener nggak? Kalau buat laki-laki sih ya nggak penting juga gitu loh. Jadi kalau ada pria yang melakukan trading alis, boleh kita pertanyakan statusnya. Ya. Jadi mau ke gereja pun istri bilang, loh papa kok bajunya nggak sama warnanya? Serba salah. Tapi ketika kita pakai baju tidak disengaja warnanya sama, sehati loh kita. Kadang-kadang itu juga jadi masalah, betul nggak? Nah, makanya saya katakan dalam hidup selalu ada masalah. Sesuatu yang sudah kita rancangkan jauh hari dengan baik, kita perkirakan bahwa segala sesuatu akan berjalan lancar dan mulus. Tetapi ternyata di tengah jalan ada aja rintangan dan hambatannya. Tadi saya diperkenalkan bahwa saya adalah seorang pengusaha. Ya, saudara, ada orang bilang jadi pengusaha itu enak. Ya enak kalau ada untungnya, betul ya. Tetapi saya percaya bahwa semua pengusaha pun mengalami pergumulan dan masalah. Ketika perusahaan ada masalah, mengalami kerugian, yang rugi siapa? Ya pemilik perusahaan, benar enggak? Tetapi kan seringkali orang hanya melihat dari jauh, orang lihat dari luar. Wah enak ya, hebat ya, dan lain sebagainya. Dia nggak tahu membangun usaha itu tidak mudah. Nah, saya akan cerita nanti di tengah-tengah khotbah di dalam poin-poin. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, next slide. Ya ini yang tadi saya katakan bahwa Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang melatih kita, dan Tuhan sedang menguatkan iman kita. Kalau saudara ingin agar hidup saudara senantiasa dicukupkan dalam banyak hal, saudara harus tetap kuat dalam menghadapi setiap masalah dan pergumulan dalam hidup saudara. Jangan pernah sangsikan kuasa daripada Tuhan kita. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa mengalami janji hidup berkecukupan? Next slide. Bagaimana agar kita mengalami janji hidup berkecukupan? Yang pertama yang harus kita ingat dengan baik, jangan tinggalkan Tuhan. Yohanes 15 ayat 5 bagian B berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, saya dulu cita-cita pengen jadi arsitek. Jadi ketika dulu saya lulus SMA, saya dulu sekolah di SMA Negeri 99 di Cibubur, Jakarta Timur. Lulus SMP dari Sorong, pindah ke Jakarta, ikutin papa, dapat kerja di sini. Dan akhirnya saya masuk di sekolah di SMA Negeri Cibubur sebagai anak baru yang baru dari Irian, ya. Dan sempat mengalami rasanya nggak percaya diri, minder katanya. Dan ketika lulus saya sempat kuliah jurusan arsitektur. Saya kuliah di Universitas Persada Indonesia, YAI, ya, di Salemba. Tetapi kalau ada praktek di kampus di Kelapa Gading. Saya pengen jadi arsitek karena saya pikir nanti ketika saya nanti jadi arsitek, saya rancang rumah, saya gambar, lalu dibayar dapat uang banyak, jadi orang kaya. Tetapi firman Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu, kehendakmu bukanlah kehendakku. Pada saya kuliah 1,5 semester, saya terpaksa harus tinggalkan bangku kuliah saya. Kenapa? Karena nggak punya biaya. Kenapa nggak punya biaya? Karena papa ninggalin kami. Papa tinggalin mama dan tinggalin kami anak-anaknya 4 orang. Saya anak nomor 2, laki-laki satu-satunya. Kakak saya lagi kuliah di Bandung, Universitas Pajajaran, jurusan sastra Jepang. Adik saya 2 perempuan, masih SMA dan SMP. Mama saya perempuan juga. Ya, mama ya perempuan dong ya pasti ya. Mama saya tidak pernah bekerja dan dia selalu menjadi ibu rumah tangga. Dan akhirnya ketika itu usia saya 19 tahun, saya harus tinggalkan mimpi saya untuk jadi arsitek. Saya tinggalkan bangku kuliah karena nggak bisa juga nerusin, nggak ada uang, nggak ada biaya. Dan waktu itu kami tinggal, kalau saudara tahu, di daerah Keranggan. Tahu Bapak Ibu? Keranggan, daerah Cibubur sana, alternatif Cibubur. Dulu Keranggan itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan macetnya minta ampun, jalan raya alternatif.
Kalau dulu itu masih tanah merah. Jadi kalau mau ke Keranggan, kami kalau nggak lewat ujung aspal Pondok Gede, kami lewat dari Cibubur, Munjul, lewat kuburan Pondok Rangon. Lewat kuburan, ya. Kalau sekarang kan waduh, udah ada mall Transmart, ya. Ada Citra, Mall Ciputra. Dulu nggak seperti itu. Dulu masih tempat anak-anak muda itu ngetrek motor. Karena jalannya waktu itu masih sepi, masih jalan tanah merah. Dan akhirnya saya tinggalkan kuliah saya, dan sebagai anak laki-laki satu-satunya, karena kakak saya dia dapat UMPTN, dia kuliah di Universitas Negeri di Bandung, di Pajajaran, jadi sayang kalau dia ninggalin kuliah. Nah, sebagai anak laki-laki saya harus ambil tanggung jawab papa saya untuk cari kerja usia 19 tahun. Singkat cerita, setelah melamar ke sana kemari, saya mendapatkan pekerjaan menjadi seorang sales atau marketing di sebuah perusahaan ekspedisi. Di mana? Di daerah Tubagus Angke, dekat Jelambar situ ya Bapak Ibu. Tinggal di Keranggan, kerjanya jauh kan, daerah Tubagus Angke situ. Kalau mau ke sana, kalau enggak lewat jalan Dan Mogot, berhenti di Pesing, lalu naik angkot. Kalau enggak dari Grogol, Citraland, nyebrang naik bemo, lewat Jelambar. Jadi kalau dulu saya bekerja ke sana, pagi-pagi udah mandi wangi gitu loh, naik angkot ke terminal Kampung Rambutan, naik bis turun di Citraland, Grogol, nyebrang naik bemo, sampai di kantor bau asap. Karena apa? Duduk di belakang di bemo ya. Sampai sekarang saya pernah lewat masih ada loh bemonya itu. Udah berapa puluh tahun lalu. Nah, singkat cerita, saya usia 19 tahun gak pernah kerja, kerjaannya harus cari customer, menawarkan jasa pengiriman barang dari luar negeri ke Indonesia. Kerjanya apa? Teleponin calon customer perusahaan-perusahaan dari Yellow Pages pada waktu itu. Umur 19 tahun gak pernah kerja, gak tahu harus bikin apa. Ya, tetapi saya percaya Matius 6 ayat 33 bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua akan ditambahkan kepadamu. Saya berterima kasih dan bersyukur buat mama saya, karena kami dulu masih kecil-kecil di Irian. Mama selalu dorong-dorong kami untuk pergi sekolah minggu setiap hari Minggu. Mama saya dulu seorang majelis. Kami backgroundnya di gereja Protestan, di GKI, Gereja Kristen Injili di Papua, bukan GKI di sini, Gereja Kristen Injili. Kami setiap hari Minggu mama suruh kita pergi jalan kaki. Kami berempat pegangan tangan adik kakak jalan sekolah minggu. Tanpa disadari ternyata nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil untuk ikut sekolah minggu. Bagaimana iman kami dibentuk dari masa kecil, itu yang membuat kami tetap kuat dan tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Walaupun kami kecewa dengan papi yang tinggalin kami. Saya dari kecil-kecil udah tahu kelakuan papa saya. Dulu kami waktu di Irian, dini hari subuh-subuh mami bangunin saya, dan dia bilang ayo kita mau pergi panggil papi pulang. Saya masih kecil Bapak Ibu Saudara, tapi saya selalu ingat sampai hari ini. Subuh-subuh masih gelap, kami jalan kaki ke hotel panggil papa saya pulang. Ketika dia pulang, dia marah-marah di jalan, dia pukul rambu lalu lintas. Dalam hati saya marah sekali karena saya masih kecil. Dalam hati saya pikir begini, dalam bahasa Irian saya bilang, sekarang saya kecil, nanti kalau saya besar saya pukul kok, kasih mati nanti. Masih kecil. Karena saya tidak terima mama saya diperlakukan seperti itu. Dan ketika saya sudah SMA di Jakarta, betul, saya pukul dia. Ya baku pukul gitu ya, berantem. Dan ketika sudah kerja waktu itu pun saya sempat ketemu dan kita pun berantem. Karena saya punya dendam pada dia dari saya kecil pada saat itu. Tetapi kalau sekarang ya saya sudah mengampuni dia. Walaupun sekarang papa saya mualaf. Udah menikah lagi. Tetapi tiap malam berdoa bersama istri dan anak-anak, kami selalu doakan dia agar Tuhan ubahkan dia, kembalikan dia kepada Tuhan. Kembali kepada pekerjaan saya pada saat itu usia 19 tahun, gak pernah kerja, gak tahu mau ngapain, tapi harus bawa customer ke perusahaan itu. Saya berdoa agar Tuhan mampukan, ya. Dan singkat cerita, dari yang gak tahu apa-apa, saya menjadi seorang sales di perusahaan itu dengan penjualan terbanyak.
masih muda, ada banyak senior-senior yang di situ. Tetapi saya baru satu orang pertama kali sales yang dipanggil oleh owner ke dalam ruangannya dan dia bilang sama saya, Jeffrey, kamu pergi ke showroom di mana, cari mobil, nanti dibelikan buat kamu pakai, buat bekerja. Saya dalam hati, wah kok ini ya, oh berarti saya melakukan penjualan yang banyak. Dan saya ingat saya pergi cari, karena ketika teman-teman kantor dengar begitu, mereka bilang ya udah cepet, daripada nanti bos berubah pikiran katanya. Akhirnya saya pergi cari dan dapatnya di Bogor. Mobil plat F, Suzuki Katana. Ya. Dulu kalau pakai Katana aja udah keren lah ya, apalagi ya masih baru. Dan akhirnya saya dapat mobil dinas. Setahun kemudian diganti, disuruh pakai mobilnya dia, ada salah satu sedan Daihatsu Classy kalau nggak salah dulu tuh. Karena saya melakukan penjualan terbanyak. Nah saudara, pada tahun ketiga masuklah salah satu calon karyawan, karena saya jadi manajer marketing pada saat itu. Bos bilang, Jeffrey, ini ada satu calon karyawan marketing yang mau masuk, nanti saya interview, kamu lihat terima enggak. Lalu datanglah calon karyawan itu seorang perempuan. Ketika dia masuk ke dalam kantor, saya lihat dari jauh, boleh juga nih cewek ya. Akhirnya di interview bos, dia pulang, lalu bos panggil, gimana terima enggak? Karena saya udah, boleh juga, saya bilang terima. Dan akhirnya dia masuk jadi anak buah saya. Dan singkat cerita lagi, akhirnya saya menyatakan saya suka sama dia, itu istri saya sekarang nih. Dan akhirnya dia bilang begini sama saya, ternyata dia 4 tahun lebih tua dari saya. Dan dia bilang begini, saya mau menikah, saya mau pacaran tapi untuk menikah katanya. Dalam hati saya pikir, waduh, gue masih muda. Tapi saya tahu ada teman saya di kantor juga naksir sama dia, padahal udah punya istri. Dalam hati saya pikir kalau saya bilang saya nggak mau, nanti disamber sama teman saya. Saya bilang oke, siap. Padahal dalam hati siap-siap aja dulu, masalah nikah ntar dia lupa kan. Taunya nggak lupa. Maunya nikah. Orang tuanya pensiunan polisi, tinggal di Tanjung Priok. Ya tidak punya penghasilan yang banyak lagi, sudah nggak jadi polisi, sudah pensiun. Dan akhirnya mau menikah kan perlu uang, betul nggak? Akhirnya kami berdua berdiskusi gimana, ya udah kalau mau nikah, kalau kita ngandalin gaji kita, kayaknya nggak cukup. Gimana kalau kita berdua keluar, buka usaha, untuk cari duit modal buat nikah. Akhirnya kami menghadap, mau resign, bos marah-marah. Istri saya namanya Naimi, dan dibilang ini gara-gara Naimi sih Jeffrey jadi rusak, udah Naimi aja yang keluar, Jeffrey jangan. Tetapi karena cinta itu buta, ya pada saat itu buta, dan akhirnya kami keluar. Memulai usaha bersama waktu masih pacaran, dengan tujuan cari modal untuk nikah. Ya, di tahun 2001 awal. 2001 awal kami buka usaha kantor di ruang tamu di rumah istri saya di Tanjung Priok, di ruang tamu yang kecil hanya 1 meja. Kami memulai menawarkan jasa ekspedisi karena itu yang kami pelajari, yang saya tahu. Kami nggak ambil customer dari perusahaan lama, enggak. Tapi kita cari customer yang baru. Dan singkat cerita, memulai usaha di awal Maret 2001, Desember 2001 kita sudah bisa menikah karena sudah bisa punya uang. Jadi anak muda kalau mau nikah cari modal sendiri, ya. Anak muda kan? Karena orang tua udah jaga, merawat, memelihara kita dari kecil sampai besar. Ya walaupun kadang-kadang kalau orang tua mampu ya it's okay, nggak masalah. Tapi kalau kita lihat kondisi orang tua kita sebagai anak muda, kita juga bisa berusaha untuk membiayai pernikahan kita. Nah saudara dengar baik, bahwa usaha yang dimulai hanya dengan tujuan untuk cari modal untuk menikah, ternyata sampai detik ini, hari ini masih ada Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan ternyata punya rencana yang lebih besar. Hari ini saya punya kantor di Singapura, saya punya kantor di Batam, sempat punya kantor di Surabaya, tapi kami tutup karena kalau tidak sering dipantau ternyata karyawan
melakukan penipuan dan lain sebagainya. Tapi hari ini masih ada di Singapura, punya kantor di Singapura juga. Saya percaya itu rencana Tuhan, ya. Karena saya nggak pernah kursus bahasa Inggris, apalagi kalau ke Singapura, saudara, mereka lihat muka saya ketika lagi pesan mau makanan, mereka udah ngomong Mandarin lah, ngomong apalah, bahasa Chinese kan, saya nggak bisa. Saya bilang, sorry, I cannot speak, I only speak English. Padahal English pun nggak pernah kursus, tapi ya bisa. Jadi kalau saudara nggak bisa bahasa, tapi matanya sipit ke Singapura, udah susah juga ya. Pasti selalu mereka udah ngomong duluan, waduh, mereka bilang ini Cina KW ini katanya. Ya, dan akhirnya saya bisa punya kantor di Singapura karena kami pun ditipu oleh orang Singapura. Tetapi dengar baik, Tuhan dapat pakai cara apapun untuk membawa kita masuk di dalam rencana dan tujuan Tuhan. Kami ditipu, ya. Tetapi saya percaya ada cara Tuhan untuk kita dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara tahu seorang pesepak bola yang bernama Kakak. Kakak pemain Brasil, ya. Kakak ini seorang pesepak bola dan dia mencapai puncak prestasinya di dalam sepak bola dunia. Dia pernah merebut penghargaan tertinggi. Dia pernah menjadi pemain terbaik dunia versi FIFA Pro. Dia pernah meraih penghargaan Ballon d'Or, yaitu sebagai pemain terbaik di Eropa. Ini adalah impian setiap pemain, ya, dan menjadi pemain terbaik dunia dari FIFA. Dia pernah meraih Piala Dunia 2002, anugerah bola emas dari FIFA tahun 2007. Satu hari dia pernah ditanya oleh wartawan, Kakak, kamu sudah meraih segalanya yang diimpikan oleh seorang pesepak bola. Apakah kamu tidak mau melupakan Yesus Tuhanmu itu? Karena Kakak selalu apa-apa selalu, dia pernah merayakan gol, dia buka baju, I belong to Jesus, ya Bapak Ibu kalau tahu. Lalu Kakak jawab begini, aku butuh Yesus setiap hari dalam hidupku. Firman-Nya, Alkitab memberitahuku bahwa tanpa Dia aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kalau hari ini saudara sudah dapat meraih banyak hal dalam hidup saudara, kalau saudara mungkin hari ini diberkati secara materi, kalau mungkin hari ini saudara punya kekuasaan, jabatan, posisi yang baik, uang yang banyak, harta berlimpah, kita harus punya sikap seperti seorang Kakak. Bahwa segala pencapaian dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan ketika lagi susah dulu janji sama Tuhan, Tuhan berkati hidupku, berkati usahaku, nanti aku akan melayani Tuhan, aku akan memberikan hartaku kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah berkati kita, kita lupa sama Tuhan. Semua yang kita punya hari ini kalau Tuhan mau ambil, Tuhan dapat dengan sekejap mata, Tuhan dapat ambil dari kita. Saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena orang yang meninggalkan Tuhan tidak akan pernah mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Saya katakan bahwa hidup saya adalah mujizat dan saya mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya enggak tinggalkan Tuhan. Mama saya, kakak dan adik-adik saya, kami tidak meninggalkan Tuhan. Ketika kelihatannya susah hidup kami. Dulu kami kontrak rumah ketika papa tinggalin kami, rumah hanya kecil, satu kamar. Saya harus tidur di kasur yang digulung, setiap hari harus keluarin tidur di ruang tamu. Pagi mau ke kantor saya gulung dan masukin ke kamar. Kami ngontrak rumah kecil sekali. Tetapi kalau hari ini Tuhan berkati, bisa punya rumah, bisa punya banyak hal. Bahkan mama saya udah meninggal 4 tahun lalu. Saya udah belikan dia rumah, saya kasih dia mobil, saya kasih dia supir, saya bawa dia jalan-jalan ke luar negeri. Tetapi ketika dia meninggal 4 tahun lalu, selama 2 minggu setiap malam saya terbangun nangis kayak anak kecil. Istri saya bilang, cengeng sekali kayak anak kecil. Waktu itu orang tua dari istri saya masih ada. Saya bilang, lu belum tahu rasanya sih, nanti kalau coba orang tua lu meninggal. 2 tahun lalu orang tua dia meninggal, bangun juga nangis-nangis.
Kenapa saya menangis? Karena saya merasa walaupun saya sudah memberi dia banyak hal, tetapi rasanya nggak cukup aja membalas apa yang sudah mama saya lakukan. Dia yang membimbing kita untuk tidak pernah tinggalkan Tuhan, dan dia kasih contoh sebagai pelayan Tuhan, sebagai majelis sampai pindah di Jakarta, dia juga majelis di GPIB. Dia bukan orang yang fasih berbicara, tetapi dia setia melayani Tuhan hanya di ibadah-ibadah keluarga, ibadah kaum wanita. Ketika dia terakhir hidupnya dia sakit pun dia tetap jalan melayani Tuhan. Karena kita nggak perlu menjadi pendeta atau hamba Tuhan yang terkenal untuk punya kesetiaan sama Tuhan. Karena Tuhan nggak cari kesuksesan dan keberhasilan kita, tetapi yang Tuhan mau adalah kesetiaan kita. Kalau kita setia kepada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan, kita akan lihat bagaimana Tuhan akan memberkati dan mencukupkan segala kehidupan kita. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan agar hidup kita berkecukupan? Saudara, yang kedua, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Setiap firman Tuhan yang kita dengar, baik melalui pemberitaan maupun ketika kita membaca sendiri, percayalah bahwa firman Tuhan itu mengandung janji. Karena apa? Karena Allah sendiri yang berkata-kata kepada kita. Kita harus punya iman bahwa firman Allah yang disampaikan itu mengandung janji bagi setiap kita, karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Dan firman Tuhan mengandung janji bagi setiap pelaku firman. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, betul nggak saudara? Saudara, percuma engkau hadir di gereja ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ataupun ketika engkau menaikkan pujian dan penyembahan, hancur hatimu, tetapi ketika engkau pulang dari sini, engkau tidak melakukan firman yang engkau dengar, engkau tidak melakukan pujian dan penyembahan syairnya yang engkau nyanyikan, bahkan sampai menangis dan berbahasa roh, kalau hanya sampai di tempat ini. Tetapi ketika engkau keluar dari sini, engkau praktekkan dalam hidupmu, itulah yang mengandung janji. Ibadah itu katanya sangat besar, kuasanya mengandung janji. Ya, maka kita harus percaya kepada firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kalau mau dipikir hidup kita penuh dengan kekhawatiran, betul enggak? Kalau kita baca sosial media, ada lagi COVID-19 varian baru dari Afrika Selatan. Ada yang baru namanya Omikron, ya betul ya, yang katanya bermutasinya dengan banyak cara, tidak mempan dengan vaksin dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang mengancam hidup kita bukan sesuatu yang baru dalam dunia. Kalau dulu nggak ada COVID, tentu ada hal-hal lain juga yang membuat kita khawatir. Tetapi firman Tuhan bilang, apakah kekhawatiranmu dapat menambah sehasta saja dari umur dan hidupmu? Makanya 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Hidup ini Tuhan yang berikan, hidup ini Tuhan yang percayakan. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan dia akan meninggalkan dunia ini. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Belum lama kita lihat artis Vanessa Angel, ya kan? Yang heboh. Baru bikin Insta story beberapa jam atau beberapa menit kemudian udah meninggal. Caranya bisa apa saja, bisa dengan sakit, bisa dengan kecelakaan dan lain sebagainya. Tetapi dipastikan bahwa semua kita pasti akan check out dari dunia ini. Nah, kalau kita sudah pasti akan bersama dengan Bapa di sorga, kenapa kita harus khawatir akan hidup yang Tuhan juga berikan kepada kita? Kalau mau dikatakan, oh mungkin enak, sekarang lagi gak ada masalah jadi gak khawatir. Ya mungkin bisa. Dari sisi kemanusiaan kita akan khawatir ketika kita sedang ada dalam masalah. Tetapi dengar baik saudara, kita juga harus belajar dari setiap pengalaman dalam kehidupan kita. Karena saya tahu dan saya percaya, dan saya juga alami bahwa penderitaan pernah kita alami, tetapi kita juga melihat pertolongan Tuhan terjadi. Kalau dulu Tuhan tolong kita, apakah Tuhan berubah saat ini? Enggak. Tuhan itu akan tetap sama. Karena
Hidup manusia itu bukan hanya ketika Tuhan sudah kasih keselamatan, anugerah itu kita terima, lalu Tuhan lepas tangan akan hidup kita. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan udah kasih keselamatan dan Tuhan bilang ketika dia naik ke sorga, aku akan kasih penolong buat kamu, yaitu Roh Kudus. Selain daripada itu Tuhan menjanjikan hidup yang berkelimpahan buat anak-anaknya. Kadang-kadang kita belum mengalami janji Tuhan dalam hidup kita, karena mungkin kesalahan kita. Seringkali kita hanya mengaminkan firman Tuhan di gereja, tetapi ketika di luar sana kita menghadapi tantangan, kita tidak mempercayai akan firman Tuhan. Di luar kita bisa berkata, oh pendeta itu mah ngomong doang. Dia kagak tahu persoalan gua, pergumulan gua yang begini berat. Dia mah enak hidupnya. Saudara, setiap manusia, apapun usianya, apapun level hidupnya, apapun backgroundnya, semua punya masalah, betul enggak? Lagi di rumah aja tiba-tiba pompa air rusak, itu juga masalah. Mau rumah bagus, mau rumah yang kecil, pasti ada aja masalahnya. Jadi itu tergantung bagaimana kita meresponi setiap masalah dan pergumulan dalam hidup kita. Ulangan 10 ayat 12 dan 13 berkata begini. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Pegang firman Tuhan. Bukan hanya sekedar buku yang kita panggil dengan nama Alkitab, tetapi ini punya suatu kuasa. Alkitab, firman Tuhan tidak pernah ketinggalan zaman. Selalu punya jawaban bagi setiap pertanyaan dalam hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau yang ketiga duduk udah mulai dibenerin. Baju mulai dibenerin, ya kan? Mulai tas diambil. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu, ya. Jam berapa ini sekarang? 11. Selesainya tepat sebelum jam makan siang Bapak Ibu. Yang ketiga, bagaimana agar kita dapat mengalami hidup yang berkecukupan? Kita harus percaya bahwa Tuhan punya berbagai macam cara untuk menyatakan kuasanya. Amin Bapak Ibu. Saya nggak pernah mimpi untuk jadi pengusaha. Bagi saya pada saat itu, untuk menjadi seorang karyawan ataupun seorang arsitek saja sudah cukup bagi saya. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan punya berbagai macam cara untuk membawa kita untuk mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini sedang masih saudara dalam pergumulan, saudara masih mengalami kesulitan, jalani, percaya bahwa di ujung jalan sana Tuhan sedang menyediakan mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Saudara kalau belajar dari semut aja ya, kalau kita lihat firman Tuhan aja bilang pergi dan belajar dan lihatlah semut, bagaimana semut itu. Berbicara tentang kerajinan dan jangan malas. Semut kalau dia jalan, gak pernah saudara lihat semut jalan mundur, betul gak? Semut selalu akan berjalan maju, betul ya? Gak mungkin saudara juga lihat semut lagi nongkrong, lagi duduk, lagi ngopi, lagi baca koran gitu kan, gak ada. Semut selalu jalan, betul ya? Ketika dia menghadapi suatu rintangan, mungkin ada jalan yang sedikit naik, gundukan, dia pasti juga akan tetap naik. Saudara belajar dengan semut. Karena persoalannya bukan seberapa banyak kita gagal dalam hidup ini, tetapi seberapa banyak kita dapat bangkit dari setiap kegagalan kita. Tuhan dapat pakai berbagai macam cara, ya. Saya bersyukur karena saya mendapatkan blessing dan anugerah Tuhan yang di luar bayangan saya. Tetapi saya percaya ini juga merupakan penggenapan firman Tuhan yang berkata, apa yang tidak pernah saya lihat dengan mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati dan tidak pernah saya dengar, Tuhan sediakan bagi kami. Saya juga tahu bahwa ini juga adalah gift atau hadiah dari Tuhan untuk kesetiaan mama saya. Dia gak pernah
mau bercerai dari papa, walaupun papa udah ngajuin surat cerai. Dia bilang firman Tuhan bilang, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan dia juga walaupun ada beberapa temannya yang dulu pernah ngajak dia untuk menikah, dia nggak pernah mau. Dia tetap setia dan ada dalam pelayanan, tinggal bersama dengan adik saya di Cibubur. Dan saya percaya hidup kita adalah buah daripada doa-doa dari mama saya. Jadi kalau hari ini saudara masih punya orang tua, kasihi, berikan waktu. Saya juga menangis pada saat itu selama 2 minggu. Kenapa? Karena pada saat itu dalam pikiran saya, ketika dalam kesibukan saya merasa bahwa saya sudah memberikan dia dengan supir, beli mobil. Jadi kehadiran saya tidak selalu ada di rumahnya dia, mengunjungi dia, saya rasa itu sudah cukup. Ternyata itu menjadi penyesalan saya juga karena tidak menghabiskan banyak waktu bersama dia, datang mengunjungi, karena yang dia lebih perlukan adalah perhatian dari anaknya. Seringkali malah mama saya yang datang jauh-jauh dari Cibubur ke Kelapa Gading untuk ketemu kami dan juga lihat cucu-cucunya. Tetapi saya merasa bahwa masih banyak yang tidak saya lakukan dan tidak saya perhatikan. Jadi saudara, kalau masih ada orang tua, perhatikan, kasihi, ya karena tidak selamanya dia ada bersama dengan kita. Ya, hari ini saya nggak mau bikin Bapak Ibu Saudara pulang dengan menangis. Kayaknya jadi sedih kita kan kalau ingat. Cuma papa saya masih ada, masih hidup sampai hari ini. Ya, justru orang yang benar dipanggil cepat pulang oleh Tuhan. Bukan berarti saya doakan papa saya cepat pulang, enggak. Saya doakan supaya dia bertobat dulu, baru dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah saudara, Tuhan punya begitu banyak macam cara untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Yang penting yang perlu kita kerjakan adalah percaya aja bahwa mujizat itu nyata, mujizat itu masih ada, mujizat itu masih berlaku di zaman modern seperti sekarang ini, asalkan kita mau percaya kepada Tuhan. Percaya saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Maju terus Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan pergumulanmu, hadapi itu, jalani itu. Selama kita berpegang kepada Tuhan, selama kita berjalan bersama Tuhan, saya percaya kita akan menuju kepada garis akhir itu, kepada kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Wah dulu saudara, ketika kita susah, ya setiap hari kami cuma makan Indomie loh saudara. Pagi, siang, malam, karena mampunya cuma makan Indomie. Kalau ada berkat lebih kami beli telur, ya Indomie dengan telur dadar. Ya saya tahu sih enak memang sih. Kalau lagi hujan-hujan ya kan, bikin Indomie kuah pakai cabai rawit diiris, dikasih telur dadar, ya kan? Apalagi cuaca-cuaca sekarang ini kan. Tapi bayangin saudara, kalau setiap hari Indomie. Nah kami juga bukan karena dulu korban iklan Indomie. Indomie seleraku, enggak juga. Karena memang mampunya makan Indomie. Tetapi pada saat itu pun kami tetap bersyukur masih bisa makan. Karena ada banyak orang di luar sana mau makan aja susah. Tetapi kalau hari ini mau makan apa aja tinggal klik GrabFood, GoFood. Walaupun sih tetap masih cari diskonan sih saudara. Iya kan? Betul nggak? Walaupun udah punya uang tetap kita cari diskon. Kita cari banyak pilihan GrabFood. Diskon 40%, ada jam-jamnya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore gitu kan. Nanti kita coba, oh ini cuma 20.000, coba yang lain 30.000, cari yang paling gede, ada yang 60.000, ya udah 60.000. Benar nggak? Yang sama katakan amin. Ya tapi kan bersyukur kalau kita masih bisa, hari ini Tuhan berkati kita dengan berlimpah, nggak susah makan gitu loh. Yang terjadi di dunia ini kan orang lagi ke restoran yang mahal bikin Instastory, have a nice lunch gitu loh, ya selamat makan siang. Tapi kalau lagi ke warteg jarang loh, jarang. Kita lagi di Bali, di pantai. Coba kalau lagi ke tempat yang kumuh, nggak ada, jarang. Nah oleh sebab itu saudara jangan tertipu dengan sosial media, ya. Tetapi kita mau bersyukur, karena saya mau katakan bahwa orang yang paling malang
di dalam dunia ini adalah orang yang akan bersyukur ketika dia mengatakan, nanti kalau saya sudah punya rumah 2 lantai, nanti kalau saya sudah punya mobil mewah baru saya bisa bersyukur. Nanti kalau saya sudah punya motor NMAX, ya sekarang di mana-mana orang pakai NMAX, PCX. Jadi kalau pakai motor-motor kecil kayaknya kurang gimana gitu loh. Ya, saya kemarin di Bali semua rata-rata pakai NMAX apa segala macam. Nah, tetapi orang yang paling beruntung di dalam dunia, artinya orang yang paling malang, dia akan bersyukur sama Tuhan kalau nanti dia punya barang yang dia inginkan tapi dia belum punya. Tapi kalau orang yang paling beruntung dalam dunia adalah orang yang dapat mensyukuri apa yang dia punya saat ini. Saudara belum punya mobil mewah, saudara baru naik Grab, naik Gokar, bersyukur saudara. Saudara nggak perlu isi bensin, saudara nggak perlu maintenance, servis mobil setiap bulan. Bahkan tuh mobil kayak orang yang melayani kita, di mana kita ada dia samperin, betul nggak? Saya aja udah punya mobil, kadang-kadang saya pikir males lah bawa mobil, naik Grab aja, naik Gokar, ya kan? Saudara belum punya motor yang bagus, saudara masih naik Gojek, bersyukur karena Tuhan punya proses dalam hidup kita. Cintai proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, karena saya percaya proses is progress. Saya pun hari ini jadi pengusaha, usaha dari tahun 2001 berarti 20 tahun ya. Nggak langsung bagus, nggak langsung ada di atas, penuh dengan air mata, perjuangan, berdarah-darah. Kalau hari ini saya tidak harus datang ke kantor, tentu karena sistem yang kita bangun. Kalau dulu saya harus ada, bahkan saya sendiri bongkar kontainer. Di Singapura, jangan saudara pikir ke Singapura jalan-jalan. Stuffing masukin barang dalam, saya ingat 3 kontainer pada saat itu di bandara di Singapura. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi sampai terang. Tetapi saya percaya proses is progress. Kalau hari ini saudara masih ada dalam prosesnya, Tuhan jalani. Karena nanti ada the next level dalam hidup saudara. Saudara akan dicukupkan hidupnya ketika ada rasa syukur. Saudara jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, maju terus. Dan saudara harus percaya bahwa firman Tuhan itu mengandung janji. Percaya bahwa Tuhan Yesus juga punya berbagai macam cara untuk menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Tetap mencintai Tuhan, layani Dia, dan percayalah hidup saudara akan senantiasa dicukupkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Kalau saudara tidak keberatan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Mari katakan dengan imanmu, Tuhan selalu menolong. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu
izinmu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi, dia mengenyangkanku. Dia Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, musim dan keadaan akan terus berganti, bahkan pergumulan masalah akan datang silih berganti. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang tidak pernah berubah akan selalu ada menolong dan menjaga kami. Bahkan Engkau berjanji akan memelihara dan memberkati setiap kami. Anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau, Bapa, hamba berdoa biar jemaat-Mu di tempat ini senantiasa berpegang kepada Tuhan, tidak pernah menyaksikan akan kuasa-Mu, sehingga mereka tidak akan pernah meninggalkan Engkau ya Tuhan. Mereka mau terus percaya akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu mengandung janji. Dan kami mau terus melihat mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan dengan berbagai macam cara di dalam hidup kami. Karena kami tahu dan kami percaya mujizat Tuhan tetap ada. Kuasa Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidup kami. Ketika pergumulan masih kami alami hari ini adalah kesempatan bagi kami untuk melihat kuasa dan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, kami renungkan dan akan kami kerjakan dan lakukan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh pengerja di gereja ini, sehingga gereja ini dapat dipakai Tuhan menjadi sarana memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan kami semakin bertumbuh menuju kesempurnaan seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami telah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Begitu juga saya ucapkan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu yang beribadah dari rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Saya akan membacakan pengumuman pada minggu hari ini. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Muda Jeffrey Daniel Pham. Terima kasih untuk firman-Nya. Kami ucapkan juga selamat datang di GBI cabang Grand Mall.
Kami tunggu firman Tuhannya waktu yang akan datang kembali. Pengumuman yang kedua yaitu jadwal puasa dimulai hari Selasa pukul 22 malam dan buka puasa hari Rabu jam 12 siang. Dan pengumuman yang ketiga, hari Rabu 1 Desember ada komsel secara online di setiap PKS masing-masing ya saudara, dan saya juga masih membuka bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam komsel, silahkan bergabung. Hari Kamis tanggal 2 Desember ada ibadah doa jam 19.30 ya. Gereja mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung juga dalam ibadah komsel. Pengumuman yang kelima yaitu persembahan kolekte seperti biasa masih dimasukkan di dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang ya. Atau yang ingin kolekte secara transfer boleh ada rekening gereja yang terpampang di layar ya. Bapak Ibu boleh via transfer dan menghubungi bendahara. Hari Sabtu 4 Desember ibadah WOC masih secara online yaitu jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak muda usia remaja boleh bergabung. Pengumuman yang ketujuh yaitu Minggu 28 November ada ibadah gabungan ABI online jam 4 sore. Yang ke-8, bagi yang belum mengumpulkan video ucapan Natal masih ditunggu paling lambat tanggal 5 Desember. Ya, supaya membuat video Natal sekreatif mungkin ya dan singkat waktunya. Paling lama mungkin berapa? 20 detik ya. Dan pengumuman yang ke-9 yaitu ada saudara kita yang sedang berulang tahun minggu ini yaitu saudara Tasya Emanuela tanggal 23 November. Saya undang saudari Tasya untuk ke depan. Kita akan sama-sama naikkan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mungkin ada yang disampaikan? Mungkin saya mau mengucapkan terima kasih kepada mungkin tante-tante, om-om, cici-cici, kakak-kakak yang sudah mengucapkan, sudah mengingat ulang tahun saya dan sudah mendoakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, kiranya Tuhan berikan umur panjang pada Tasya dan sukses di dalam kuliahnya segera selesai ya. Demikian pengumuman pada minggu hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur di mana Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Jeffrey yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarganya, bahkan Tuhan memberkati setiap usahanya. Tuhan jagai dan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya maupun segala sakit penyakit Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, Tuhan selalu memberikan kesehatan, bahkan Engkau memberkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga.
Tuhan memberikan Tuhan kedamaian dalam keluarga, bahkan memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati dan melindungi Tuhan dari segala penularan virus Tuhan yang masih kami alami di dalam bangsa kami Indonesia. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih besar, kuasa Tuhan lebih dahsyat. Mungkin Tuhan kami ada kekhawatiran, bahkan Tuhan pikiran kami terlalu jauh untuk memikirkan kekhawatiran itu. Bahkan untuk tahun-tahun, bahkan hari-hari mendatang ada virus yang lebih ganas, ada virus yang lebih dahsyat. Tapi kami yakin dan percaya, kami punya keyakinan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, memiliki kuasa yang lebih besar, kuasa yang sanggup menaklukkan segala roh-roh yang jahat, roh-roh yang akan membuat kami sengsara. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi setiap jemaat-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Kau memberkati Bapak Presiden kami sebagai kepala pemerintahan, memberikan roh kebijaksanaan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga boleh memimpin bangsa kami Tuhan dengan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Segala keputusan Tuhan yang Dia ambil boleh berpihak ke seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati wakilnya Bapak Makhruf Amin. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan, Tuhan selalu menolong Bapak, sehingga dalam mendampingi Bapak Presiden kami, memberikan solusi-solusi Tuhan dalam memimpin bangsa ini dengan baik Bapak. Engkau juga memberkati Tuhan setiap para menteri yang tergabung dalam kabinet. Biarlah Tuhan mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati yang takut kepada Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh menjalankan setiap tugas-tugasnya dengan baik. Engkau memberkati TNI dan Polri Tuhan yang menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan seluruh gubernur, wali kota, bupati di seluruh pelosok tanah air. Bahkan Tuhan, untuk saat-saat ini Tuhan yang sedang banyak terjadi bencana di tanah air kami Tuhan, biarlah juga Tuhan Kau memeringankan Tuhan beban saudara-saudara kami ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami bencana Bapa. Tuhan Yesus, Engkau menurunkan Tuhan dinas-dinas sosial yang membantu mereka, supaya memeringankan Tuhan beban setiap saudara-saudara kami Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja pusat kami yang ada di Ramangun, bahkan gereja kami yang ada di Grand Mall saat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan-Mu, Engkau memberkati Tuhan setiap gembala-gembala kami Tuhan, supaya Tuhan memberikan roh yang daripada Tuhan, memberikan rasa bertanggung jawab Tuhan kepada setiap pelayanannya Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan rema setiap firman-Mu Tuhan, sehingga firman-firman yang disampaikan Tuhan boleh menyegarkan setiap iman bagi jemaat-Mu Bapa. Berkati setiap program-program gereja kami Tuhan untuk tahun-tahun yang akan datang, yang sudah kami rencanakan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Semuanya ini Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Bahkan Tuhan Yesus, sebentar kami akan merayakan Natal Tuhan. Biarlah Tuhan setiap panitia Natal yang sudah terbentuk, oh Tuhan memberkati, supaya Tuhan Yesus, Natal yang kami lakukan Tuhan, yang akan kami laksanakan nanti, boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga teringat untuk orang-orang tua kami yang saat ini mengalami sakit, yang masih beribadah di rumah Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan kembali, sehingga Tuhan untuk minggu-minggu yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami kembali untuk melakukan ibadah bersama-sama kami Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah menjadi doa dan permohonan kami Tuhan pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk rapat di pusat nanti Gereja GBI Romangun. Biarlah rapat yang sebentar akan diadakan itu mendatangkan kebaikan bagi perkembangan, bagi kemajuan daripada gereja-Mu, baik di pusat juga di tempat ini. Berkati yang akan memimpin rapat, Bapak Pendeta Budi Prayitno, Gembala kami. Biarlah Tuhan berikan hikmat kepada setiap, kepadanya dan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini mari sebelum kita
pulang, meninggalkan tempat ini, berpisah dan kembali ke rumah tangga kita, kita mau terima semua berkat dan kebaikan dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, baik saudara yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Hari ini kita percaya ada tangan Tuhan yang terulur, yang memberkati, yang menyertai, dan melimpahkan dengan kebaikan demi kebaikan. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga. Terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga penyertaan setiap hari dari Allah Roh Kudus diturunkan, dicurahkan, dilimpahkan berkat yang sempurna ini bagi kehidupan kita. Dan hidupmu dan hidupku juga diutus untuk menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang yang kita temui. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin. Selamat pulang jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.